18. Kecemburuan Theo. Tidak kenapa, saat terbangun ia melihat secarik kertas. Itu adalah surat dari Theo, yang pergi pamit tanpa Alea tahu, mungkin efek obat yang ia konsumsi sehingga tidurnya pulas begitu saja. 3 minggu kemudian, Alea yang sepi tanpa kehadiran wajah suara pria. Kini ia sedikit bisa berjalan, kakinya sudah lancar untuk melangkah tanpa bantuan. Aktivitas pun bisa untuk Alea bergerak saat ini, meski tidak lebih dari 2 jam berjalan kaki dalam sehari. Hal itu karena cedera kejadian lalu tak membuat kakinya sakit berbulan-bulan. Atau memang Theo mengirim perawatan khusus untuk dirinya. Alea pun menerima pesan dari Irene, ia ingin sekali bertemu secara pribadi. Hal itu membuat Alea bingung, ia memang ingin keluar rumah tak jauh. Ia ingin bertemu Sinta setelah ia pulih. Tapi ia tak bisa pergi, karena Theo hanya mengizinkan untuk bertemu Sinta, itu pun di dekat rumah yang ia tinggal. Hingga ia bersiap-siap, lalu ia mengambil tas dan pakaian yang senada, kemeja bergaris hingga di bawah lutut ia kenakan saat ini. Hal tak terduga saat di pintu lift terbuka. Alea menatap jelas, siapa pria yang akan masuk naik ke lantai atas. Sementara dia ingin pergi telah berada di lantai bawah. Pada saat di bawah lift, Alea, Mas Theo, sudah pulang. Gugup Alea. Kemana? Oh, jadi ke rumah Sinta sekarang. Ya, tapi, bukankah Mas baru sampai? Bagaimana jika saat ini aku batalkan? Theo pun menarik Alea, ia menggandeng Alea ke mobilnya. Memerintahkan Erik untuk pulang lebih awal. Masuklah, aku akan mengantarmu. Tapi Mas kamu, pasti lelah. Bagaimana? Alea terdiam, kala Theo telah masuk ke dalam mobil dan saling sejajar menatap. Tapi bahu tubuh Alea sangat turun dan tak nyaman. Alea melirik, jika sudah tidak ada asisten Theo. Sehingga ia lebih tak canggung saat sedang berdua. Alea pun duduk dan menatap seisi dalam ruangan mobil. Kenapa? Kursinya terlalu turun, tanya Theo. Ya, kursinya sangat terbaring, aku tak biasa. Pegang dari bawah, naikkan ke atas, titahnya. Alea berkali-kali sulit, hingga ia pasrah dan menarik nafas. Theo yang ingin menyetir cukup tersenyum, hingga di mana ia turun dan berlalu membuka pintu mobil di posisi Alea sangat dekat. Alea cukup terkejut, perhatian Theo sangat sabar dan berbeda dari pria yang ia cintai. Mengapa bukan Mas Haris? Andai saja Mas Haris seperti ini, mungkin aku akan sangat bahagia. Batin Alea. Theo menatap Alea, ia merogoh dan menarik gagang kursi, lalu sedikit macet. Theo menariknya dengan seluruh tenaga. Hingga tak sengaja sangat kencang dan posisi Alea yang duduk terkaget akan terlalu depan kursinya. Alea sangat tersentuh, kala Theo keluar dari mobil. Hanya untuk membantunya membenarkan posisi kursi. CEGLEEGK, HEUUUPH. Theo yang sedikit miring tubuhnya, terkejut akan kursi yang terlalu maju. Hingga di mana menatap wajah Alea yang menatapnya karena kesulitan. Susah ya, kalau gak bisa aku gak apa kok. Kita jalan lagi aja, ucap Alea menatap sangat dekat. Sedikit lagi, hoi uam, ups. Alea sedikit terkaget saat kursi itu terlalu maju. Hingga wajah dan bibirnya menyentuh pipi Theo. Theo pun terdiam, hingga beberapa saat mereka saling diam, lalu menoleh ke arah Alea. Aku mundurkan sedikit, bisik Theo. Perlahan, Alea merasa tersedak dan menahan. Karena posisi Alea seperti terhimpit oleh tubuh dan wajah suami pura-puranya itu. Hingga selesai, Alea terdiam ketika Theo kembali duduk dan menyetir kemana arah tujuannya. Ke rumah Sinta atau tempat bertemu di. Melirik Alea. Alea masih terpana akan sikap lelucon tadi, bagaimana bisa ia menyentuh pipi Theo lebih dulu. Jika bukan karena kursi yang terlalu maju. Kejadian tadi mungkin tak akan terjadi. Entah kenapa, sudah berminggu-minggu Alea menatap wajah Theo dari samping seolah candu. Tapi ia malu untuk mengaku, apalagi menatapnya. Sehingga hanya sesekali melirik-lirik. Alea, kok diam? Kita kemana? Haah.
Ya Pak, Mas. Oh kita ke Cafe Starka, senyum Alea. Panggil hal lain saja, kita bukan di kantor. Biasakanlah. Theo mengusap rambut Alea. Alea sedikit hanyut, perlakuan yang tak pernah ia dapatkan, bahkan Haris saja tak seperhatian begini setelah menikah pun. Hingga di mana ia kembali fokus dan bergerutu dalam hati. Al, jangan terpedaya, saat ini tidak ada kata perasaan. Jangan sampai perasaan Haris kedua hadir, benak Alea dengan mengernyitkan alis. Namun tatapan masih datar menatap jalan. Theo hanya melirik senyum, ia menatap Alea sangat lucu. Hingga di mana, ia memegang earphone dan menerima panggilan. Baik. 1 jam lagi saya akan sampai. Alea masih diam, berdiri dan memangku tasnya. Tapi jelas, gugup itu masih ada. Rasa tak percaya akan hilaf Alea yang tak sengaja menyentuh lebih dulu. Kita sudah sampai. Hah, iya, baiklah. Aku akan turun di sini Mas, tak sengaja Alea. Cukup sopan. Baiklah, panggil itu terus ketika kita berdua. Atau ditambah sayang. Tapi, gugup Alea, lihatlah. Sinta sudah menunjuk. Theo menatap sisi kanan, jelas terlihat dari kaca mobil. Sinta telah memesan 2 minuman. Baiklah, aku pamit, tapi bisakah esok saya mulai bekerja kembali? Tanya Alea. Dengan kilat, Theo memajukan pandangannya. Membuat Alea mundur cukup terkejut. Lalu ia memperhatikan Theo yang menyentuh kakinya dengan lembut. Apa sudah tak apa? Kalau begitu jangan pakai heels. Alea cukup terkejut ketika Theo mencopot heelsnya. Ia menatap siku pergelangan kakinya dan mengetuk-ngetuk. Lalu memberikan sandal teplek yang baru ia beli, disimpan di kursi belakang. Aduh, jangan seperti ini, sudah cukup. Aku sudah membaik kok. Pakai sandal tipis ini ya. Lebih aman untuk kakimu. Theo kembali duduk dengan semula, lalu mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Sehingga Alea yang membuka kunci mobil ingin keluar tidak jadi. Alea kembali duduk tegap menatap Theo, kala ia dengar ucapan suami pura-puranya itu. Di mana? Baiklah Franz. Sore ini periksa Alea. Jika terlambat, aku pecat kau jadi dokter. Theo menutup ponsel, lalu Alea dengan sontak ingin tersenyum. Kala pria di sampingnya membuat lucu, mana bisa begitu saja mencopot jabatan dokter. Kenapa senyum Alea, sayang? Lirih Theo, menatap wajah Alea yang terdiam senyum melebar, tapi menyempit kala ketahuan Theo menutup ponsel. Lalu Alea dengan sontak ingin tersenyum. Kala pria di sampingnya membuat lucu, mana bisa begitu saja mencopot jabatan dokter. Dengan menggigit bibir, ia kembali pamit pada Theo. Saat Alea pamit, ia telah mendadah pada Sinta yang ikut menoleh dari dalam mobil yang akan memarkir. Alea, teriak Theo. Ya, ada apa Mas? Menoleh tersenyum sipit akan cahaya pantulan. Aku sedikit terlambat. Jika sudah akan pulang, tunggu dan kabari ia. Alea pun senyum mengiyakan. Makasih Mas, setelah akan pulang aku akan kabari dan menunggu Mas, pamit Alea, mengecup punggung tangan suaminya itu. Asteris. Meja nomor 8. Isi, jadi kemana aja sih? Sahabat gue ini bener-bener deh. Baru juga sampai, udah to the point aja pertanyaan. Oh ya, gimana soal kerjaan tender Pak Venzo? Tanya Alea. Tender yang mana dulu nih? Lo mah, bikin gue pusing. Gak di kantor, gak di time yang nyaman. Masih aja beban ceceran pekerjaan. Always. Bisa gak sih, enggak bahas kerjaan yang mumet Al, lirih Sinta. Gak gitu sayang. Ya udah kita pesen makan dulu ya. Sorry aku lupa moto kita ketemuan, gak ngomongin kerjaan menumpuk, senyum Alea. Sinta merasa ada yang berbeda, kala itu melihat wajah Alea yang terlihat baik-baik saja. Ia cukup telah mendengar, jika Haris telah resmi menceraikannya beberapa bulan lalu. Hingga di mana, ia cukup terkejut saat pria yang lebih memilih istri Siri sang seleb beken. Tapi terlambat, waktu yang membuat Alea cukup terlambat tahu, jika saja Haris terus terang meminang Alea.
Mungkin sahabatnya kini tak akan seretak itu di hatinya. Tidak ada yang ingin sebuah perceraian terjadi pada setiap wanita, tapi pahamlah jika selama belasan tahun, dan kini di setiap rumah tangga mereka jalani sudah bertahun-tahun, harus kandas hanya hal sahabatnya itu tak kunjung hamil. Ditalak dengan alasan mandul, harkat, martabat wanita seolah sebagai pencetak anak saja. Sinta yakin, sebuah penyakit atau penyumbatan yang membuat Alea tidak kunjung hamil, atau bisa saja Haris yang mandul sehingga beban ke Alea lah yang terkena imbasnya mempunyai penyakit. Buktinya Alea harus mempunyai sebuah kista, yang mungkin salah satu dari pasanganlah yang kotor, apesnya Alea yang menerima penyakit itu karena suatu kesalahan. Sin, kok bengong jadi salting diliatin gitu deh? Gak, gue seneng aja, wajah lo ceria. Happy kayaknya iya, tanya Sinta. Alea sedikit terdiam, ia memang senang saat ini. Sakit hatinya pada Mas Haris seketika sedikit terobati, karena kagum akan sikap Theo. Tapi bukan berarti, ia mencintai pria yang menikahinya saat ini, tapi Alea juga bingung dengan perasaan yang tak menentu. Moto hidupnya adalah setelah disakiti ia tidak stres agar sakitnya tak kunjung kembali. Oh ya. Lo tahu enggak Al, tender kita yang di Australia, kan lo waktu itu harusnya dampingi bos Theo ya. Tapi pas gue tanya, katanya lo direhatin dari kantor sampai beberapa dekade. Gue ikut sedih loh, jelas Sinta. Penjelasan Sinta cukup membuat Alea ingin tahu. Pasalnya ia ingin menanyakan sesuatu tapi ia malu untuk mulai bertanya duluan. Karena saat ini, pernikahannya dengan Pak Theo cukup sembunyi. Apa jadinya jika Alea bicara, Pak Theo kini suaminya? Oh ya, terus gimana cukup lancar? Jangan ditanya, gue malas karena sesuatu yang bikin sakit mata gue, jelas Sinta. Kenapa? Klien rese ya? Gak tembus, ucap Alea yang menyendok satu suapan makan. Enggak, lancar tapi sedikit kendala. Karena lo tahu gak? Waktu itu sekretaris yang namanya Claudia, dia sekretaris lama. Jadi apa boleh buat, malas aja, terlalu caper pas meeting kerja sama selesai. Caper sama siapa? Bos Theo lah, ungkap Sinta, membuat hati Alea kesal dan tidak mood. Alea merasa tak nafsu makan. Entah mengapa ia merasa tak berselera. Ketika menyebut nama wanita bernama Claudia, ia sedikit terbebani. Padahal bertemu saja sekali, dan pikiran Alea saat ini terbang melanglang buana. Beberapa minggu ia ditinggal Pak Theo, tapi pertemuan dengan Sinta membuat Alea jadi sebal jika bertemu atau bahkan dijemput suami pura-puranya itu. Kok, lo diem Al, cemburu ya? Goda Sinta, enak aja. Gue cuma sedih, lo bukan karena Irene. Gue pasti lancar. Kita kerja bakal ketemu satu tim lagi dong, alibi Alea menjawab Sinta. Semoga lo cepet kerja lagi ya. Gue udah minta tolong sama bos Venzo tuh. Kenapa Alea belum juga masuk kerja, padahal kan udah beberapa pekan nama lo udah membaik dan terhapus dari berita palsu si Irene. Sebal Sinta. Alea yang meminum jus, tak lama ia menatap seseorang yang ia harapkan untuk bertemu. Cukup lama baginya tak bertemu, namun ketika di saat seperti ini, hatinya sangat sedih dan ingin rasanya mengubur tak pernah melihat lagi. Al, lo kenapa sih? Tanya Sinta sedikit bingung, lalu menoleh kemana arah mata Alea saat ini. Lihat deh, Mas Haris sama anak laki-lakinya. Kenapa sakit ya? Apa sakit karena gak bisa kasih anak? Lalu kalau saat ini gue nikah, dan gak bisa juga beri anak. Apa gue bakal dicerai, dan gue gak berhak bahagia? Lirih Alea, membuat Sinta mendekat memberi support pelukan. No, bukan salah lo Al. Oke, kita pindah dari meja ini, sorry karena kita janjian di sini. Ayo kita tinggalin meja ini, jangan sampai mantan lihat. Ingat mantan suami kayak gitu, bakal nyesel di kemudian hari. Lo gak sakit, lo hanya apes aja, ujar Sinta, menarik Alea yang termangu melihat Haris dan anak laki-lakinya sedang memesan, dengan tawa pecah, raut bahagia. Aku turut bahagia,
Karena keinginan kamu mempunyai anak tercapai Mas Haris, batin Alea yang pindah ke ruangan private.